Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah kalian mengamati dan mencari informasi, kalian mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan dan tumbuhan dengan tepat. Setelah itu, kalian mampu membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan secara detail. Selanjutnya, setelah kalian membaca teks, kalian mampu menemukan ide pokok. Setelah menemukan ide pokok, kalian mampu membuat penilaian terhadap suatu kesimpulan dengan detail. Apakah kalian sudah siap belajar? Ayo, semangat ya! Siapkan buku siswamu dan alat tulismu. Anak-anak, kalian telah mempelajari pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Tahukah kamu bagaimana cara mempercepat perkembangbiakan pada tumbuhan? Nah, sekarang kita akan menganalisis perkembangan generatif pada tumbuhan mangga. Ayo, perhatikan gambar yang ada di buku siswa halaman 135. Di halaman 135 ada 3 gambar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan mangga. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah perkembangbiakan pada mangga yang dimulai pada saat terjadi penyerbukan yang dibantu oleh serangga, yaitu kupu-kupu. Setelah itu, coba kalian perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah gambar setelah proses penyerbukan terjadi, yaitu proses pembuahan yang menghasilkan biji. Seiring dengan tumbuhnya biji, maka buah juga akan berkembang menjadi buah yang dikonsumsi oleh manusia. Apakah kalian suka buah mangga? Nah, coba perhatikan gambar yang ketiga. Setelah kalian mengkonsumsi buah mangga, tentunya ada bijinya, bukan? Di dalam buah mangga terdapat biji yang dapat ditanam untuk menghasilkan tumbuhan baru. Setelah 4-6 minggu, biji mangga akan bertunas dan tumbuh menjadi pohon mangga. Setelah itu, pohon mangga tersebut buahnya dapat kalian konsumsi kembali. Menganalisis perkembangbiakan pada mangga, kita ingat kembali perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dan tanpa bantuan manusia. Pada perkembangbiakan vegetatif alami, tumbuhan baru berasal dari bagian tubuh induknya. Kita ingat ya, ada yang berkembang biak dengan tunas, contohnya bambu. Ada yang berkembang biak dengan umbi lapis, contohnya adalah bawang. Dan ada yang berkembang biak dengan umbi akar, contohnya adalah singkong. Apakah kalian sudah mengingatnya? Kalian pelajari kembali ya materi tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Anak, selain perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, perkembangbiakan vegetatif alami juga terdapat perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tanpa perkawinan dan terjadi dengan bantuan manusia. Contohnya adalah yang pertama cangkok. Mencangkok dilakukan dengan mengupas kulit batang, kemudian bersihkan lendir. Tambahkan tanah, tutup dengan sabut kelapa atau plastik, sirami dengan teratur sampai tumbuh akar. Setelah akar tumbuh, batang yang dicangkok dapat ditanam dan dapat dipotong dan ditanam. Kelebihan mencangkok, tumbuhan baru cepat besar dan cepat berbuah. Kelemahannya, akar kurang kuat dan mudah tumbang. Tanaman yang bisa dicangkok adalah mangga, jeruk, jambu, dan rambutan. Yang kedua adalah stek. Stek batang dilakukan dengan menanam potongan batang. Potongan batang tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Syarat perkembangbiakan stek batang adalah batang harus memiliki tunas. Bagian batang yang akan distek harus dibersihkan dulu. Kemudian batang ditanam pada tanah yang lembab. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan stek batang contohnya adalah singkong, mawar, dan bambu.
Yang ketiga adalah menyambung. Menyambung dapat dilakukan dengan menggabungkan dua buah batang yang sejenis. Syarat menyambung adalah kedua batang akan disambung harus berukuran sama besar. Batang bagian atas dipilih dari tumbuhan yang mempunyai sifat lebih baik. Kedua batang yang telah disambung diikat dengan tali rapia. Kelebihan menyambung adalah cepat menghasilkan tumbuhan baru dengan kualitas tinggi. Tumbuhan yang dikembangbiakan dengan menyambung adalah kopi, durian, dan mangga. Anak-anak, dengan membantu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian juga dapat membuat poster untuk mengkampanyekan pelestarian hewan dan tumbuhan. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh poster pelestarian hewan dan tumbuhan. Ada 3 contoh poster. Yang pertama, lindungi orang hutan dari kepunahan. Poster yang kedua, sayangi hewan dan tumbuhan. Contoh poster yang ketiga adalah selamatkan hidupnya, selamatkan hidupmu. Ibu yakin kalian dapat membuat poster lebih bagus dan lebih kreatif lagi. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita juga akan belajar tentang memberi komentar terhadap kesimpulan yang dibuat temanmu pada pembelajaran yang lalu. Nah, ketika menilai hasil kesimpulan temanmu, apakah temanmu sudah membuat kesimpulan yang baik? Kesimpulan yang baik harus berisikan yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Dan yang terakhir adalah suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Anak-anak, jangan lupa ya, ketika kalian menyampaikan komentar harus dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian mempunyai tugas untuk membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan di kertas HPS A4. Buatlah postermu semenarik mungkin, rapi, dan mudah dipahami. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.